Assalamualaikum. Ini adalah kegiatan mengisi mutaba'ah. Kita biasanya lebih nyaman mengisi mutaba'ah di sore hari setelahnya sholat asar. Kita kan menghitungnya mulai dari maghrib malam sebelumnya. Jadi enak, semua kegiatan diakhiri di setelah sholat asar. Nah, di setiap akhir minggu kita bisa melihat hasil catatan mutaba'ah kita, mana yang kurang dan mana yang perlu dijaga. Sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo semuanya. Alhamdulillah, sekarang sudah 1 minggu saya telah mencoba mengisi mutaba'ah yang sudah saya buat. Sudah 1 minggu. Dan ada beberapa revisi ya. Tabelnya berbeda dengan tabel yang kemarin pertama kali saya buat. Ya, karena ada beberapa koreksi. Dan yang seperti ini lebih ringkas. Itu pun juga karena papannya terlalu kecil untuk spidolnya, jadi nulisnya agak susah, makanya saya rubah formatnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya. Oke, baik, sekarang kita mulai dari penjelasan bagian-bagian dari mutaba'ah yang sudah saya buat. Kita mulai dari bagian kolom ya, yang ke bawah gitu ya. Itu ada hari Senin sampai Ahad. Kemudian di bawah hari itu ada B, I, dan H. Apa itu? B, I, dan H itu adalah nama pengguna sebenarnya. B itu bapak, dalam hal ini saya. Kemudian I itu ibu, ya, istri saya maksudnya. Yang H itu adalah nama anak saya yang pertama, yaitu Hafsah. Jadi Hafsah karena yang paling tua, yang sudah sholat ya, sama si kelas 1 SD. Kemudian baris itu ada nama-nama ibadah harian yang biasa kita lakukan. Misalnya sholat wajib, kemudian ada sholat sunnah rawatib, kemudian ada sholat duha, qiyamul lail, sholat malam ya, kemudian ada mengaji, membaca Al-Quran, kemudian ada zikir pagi dan petang. Kita juga bisa menambahnya dengan puasa misalnya, atau misalnya dengan sedekah, atau yang lain-lainnya. Kita bisa tambahin dengan yang lain-lainnya. Nah, tapi kita kalau saya mencukupkan dengan itu karena memang papannya kecil dan tidak terlalu banyak juga ya. Sekali lagi ini untuk kontrol ibadah kita. Kalau terlalu banyak nanti malah keteteran. Oke. Cara mengisinya. Pertama kita mengisi tentang sholat wajib. Sholat wajib ini mengisinya bisa dengan centang saja, seperti yang saya lakukan, centang itu. Atau kita juga bisa mengisinya dengan S atau J. S berarti melakukannya sendiri. J itu kita berjamaah. Karena sekarang lagi pandemi, lagi Covid, saya sendiri belum lagi pergi sholat berjamaah di masjid, jadi tidak bisa mengisi dengan J atau S ya. Kita bikin centang aja. Oke. Yang kedua ada sholat rawatib. Nah, pada pengisian sholat rawatib saya mengisinya dengan angka 12 ya. Nah, 12 itu sebenarnya adalah jumlah rawatib muakkad. Nah, sholat sunnah muakkad ya, ada 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, kemudian 2 sebelum subuh. Semuanya ada 12. Nah, itu adalah yang muakkad. Dan saya menulis angkanya 12. Kadang juga ditulis 6, 4, 2, tergantung yang kita. Nah, kalau kita bisa merutinkan 12, tentu itu luar biasa karena ada keutamaan tersendiri kan. Yang bisa menjaga sholat 12 rakaat rawatib, keutamaannya luar biasa. Baik, kemudian sholat duha. Nah, sholat duha kita bisa juga mengisinya dengan angka, atau kita cukup centang saja. Oke. Kemudian ada sholat malam. Nah, sama, sholat malam bisa menggunakan dengan angka. Misalnya kita sudah mulai detail ya, sholat malam minimal misalnya minimal 5 rakaat malam misalnya, kita rutinkan 5 rakaat gitu, atau 11 rakaat kita rutinkan. Tapi kalau misalnya masih awal, yang penting sholat malam dulu, misalnya cuma 1 rakaat
atau cuman witir saja 3 rakaat atau 1 rakaat, ya kita contreng aja dulu lah. Yang penting dicontreng ya. Kemudian setelah sholat malam ada mengaji ya. Mengaji juga kita upayakan setiap hari sempat untuk mengaji meskipun 1 lembar 2 lembar. Nah sama, mengaji ini boleh dengan angka, boleh dengan contreng saja ya. Kalau dengan angka maka kita itu tadi lebih detail, misalnya 1 juz 1 hari berarti tinggal 1, kalau 2 juz berarti tinggal tulis 2, nah, gitu ya. Atau pakai halaman ya, halaman berapa halaman. Nah, atau cukup dengan mencontrengnya saja, yang penting kita ngaji setiap hari ya. Kemudian yang terakhir itu ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, ingat zikir itu adalah benteng kita ya, benteng kita. Maka sebisa mungkin kita biasakan untuk berzikir pagi dan sore, pagi hari dan sore hari. Banyak kok buku-buku zikir pagi dan sore hari itu banyak, dan hadis-hadisnya udah jelas, keutamaannya udah jelas. Misalnya barang siapa yang membaca ayat kursi pagi hari maka dia akan dilindungi hingga sore hari. Kalau baca sore hari lagi nanti dilindungi hingga pagi hari, dan seterusnya. Banyak lagi keutamaan zikir-zikir yang lainnya. Nah, kita ya pilih zikir-zikir yang mampu kita hafal dan kita baca. Nanti tinggal kita cari waktu untuk membacanya yang tepat. Misalnya setelah sholat subuh, pas kita lagi nyuci baju misalnya, atau setelah sholat asar kita misalnya entah ngapain, ya kita harus biasakan cari waktu untuk berzikir. Zikir pagi dan sore. Sekarang saya lagi di luar cari angin sambil lalu menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat mutabaah bagi kita ya. Yang pertama, sebenarnya mutabaah yang kita lakukan itu yang pertama bisa menjadi evaluasi diri kita dan keluarga tentunya ya. Apalagi di akhir minggu misalnya papan kita sudah penuh tapi ternyata banyak slide-slide-nya sama seperti punya saya. Maka kita bisa evaluasi apa sih sebenarnya yang kurang dari ibadah kita ya, alasan-alasan apa yang mungkin kita punya sehingga pengisian itu atau ibadah kita itu banyak yang kosong, banyak yang bolong. Nah, itu kita evaluasi. Tentu kita mau menjadi orang yang lebih baik kan, maka kita harus mencari solusi dari kekurangan-kekurangan yang kita lalui selama 1 minggu itu. Kemudian yang kedua yaitu mutabaah itu bisa menjadi reminder ya. Setiap hari misalnya kita lewat di depan papan itu, kita lewat, kemudian kita lihat, wah masih kosong ya, loh kemarin belum sholat, loh ini belum saya lakukan. Maka kita bisa ingat itu dan kita bisa melakukannya. Jadi menjadi reminder ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, manfaatnya adalah ini tentu menjadi penyemangat bagi kita dan keluarga. Jadi kalau kita sama keluarga sering malas ya, apalagi sama-sama dari lingkungan atau dari kebiasaannya malas ya, tentu kalau bersama-sama ayah, ibu, anak semuanya, Pak saling mengingatkan, Pak belum sholat duha, Pak belum mengaji, yuk ayo kita mengaji sekarang, ayo kita, wah bersemangat begitu ya. Tentu ini bakal menjadi penyemangat yang luar biasa, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kita damba-dambakan. Itulah kira-kira manfaat dari mengisi dan membuat mutabaah. Bagaimana kalau kita ibadah kita sudah rutin terisi penuh, bagus isiannya, penuh isiannya ya, kita sudah rajin ibadah setiap hari, setiap saat, setiap waktunya kita tidak pernah luput beribadah. Apa yang terjadi pada kita? Maka kita masuk ke dalam posisi istiqomah, continue ya. Katanya Nabi, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang continue, terus-menerus dilakukan walaupun sedikit ya. Seperti kita dilakukan misalnya cuman sholat duha saja, misalnya kita rutinkan sholat duha, jangan tidak lupa mencentang sholat duha tiap hari ya, ingat-ingat terus. Sholat malam meskipun cuma 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ya, 3 rakaat gitu ya. Yang penting kita rutin. Nah, dan kita mengisi tiap hari gitu rutin. Nah,
semangat melakukannya, ya tentu dengan bantuan mutabaah tadi ya. Kemudian yang berikutnya yang amat bermanfaat bagi kita adalah ketika kita tidak bisa lagi melakukannya. Misalnya kita harus bepergian jauh ya, safar, atau kita sedang sakit seperti sekarang ini misalnya ada Covid misalnya. Sebelum Covid kita terbiasa ke masjid, kemudian setelah Covid kita benar-benar tidak ke masjid sama sekali. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maradal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'mal mukiman aw sahihan." Mukiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang melakukan perjalanan, maka ditetapkan baginya atau ditulis baginya amalan-amalan yang biasa dilakukan pada saat dia mukim atau pada saat dia sedang sehat. Jadi misalnya kita rutin ya melakukan sholat berjamaah di masjid, sholat duha, sholat malam, kemudian ngaji tiap hari tidak pernah bolong, misalnya kita rutin, betul-betul rutin melakukannya. Suatu waktu kita sakit, kita terbaring lemas di kasur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka insya Allah mudah-mudahan Allah menetapkan sakit kita terbaring itu dengan pahala yang terus mengalir karena kebiasaan-kebiasaan kita merutinkan ibadah-ibadah tersebut. Dari itu ya mudah-mudahan mutabaah itu bisa membantu kita menjadi rutin beribadah ya, continue beribadah. Karena sekali lagi amalan yang paling baik adalah amalan yang continue walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit. Yang mudah-mudahan nanti akhirnya kita tetap tujuan kita yang utama adalah menjadi orang yang bertakwa ya. Bertakwa. Ya, rajin beribadah, ingat kepada Allah ya. Pokoknya kita benar-benar menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah. Ingat, kita itu hamba Allah. Kita menyembah dan mengabdi benar-benar hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.